Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Abu Taubah dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6 kelas karyawan Universitas Islam Al-Hiyah Kuningan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi-materi dasar PTK atau penelitian tindak kelas. Adapun materi yang akan saya bahas yaitu pengertian dari PTK, karakteristik dari PTK, tujuan PTK, manfaat PTK, penerapan PTK, dan materi yang terakhir yaitu bentuk-bentuk dari PTK. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian penelitian tindak kelas. PTK merupakan suatu bentuk penelitian yang bersifat reflektif dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu agar dapat memperbaiki atau meningkatkan praktik-praktik pembelajaran di kelas secara lebih profesional. Nah, PTK ini berkaitan erat dengan persoalan praktik pembelajaran sehari-hari yang dihadapi oleh guru. Jadi PTK ini berupaya untuk meningkatkan dan mengembangkan profesionalisme guru dalam menunaikan tugasnya. Nah, dalam literatur bahasa Inggris, PTK dikenal juga sebagai Classroom Action Research yang disingkat menjadi CAR atau CAR. Nah, di luar negeri itu praktisi seperti ini sangat penting sekali karena dapat meningkatkan profesionalisme guru dalam mengajar. PTK ini memiliki rangkaian riset tindakan yang dilakukan secara siklik dalam rangka memecahkan masalah sampai masalah itu terpecahkan. Dan beberapa jenis contoh dari PTK, yang pertama ada individual action research, yang kedua ada collaborative action research. PTK ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif meskipun datanya bisa berupa kuantitatif. Di sini PTK memiliki perbedaan dengan penelitian formal yang bertujuan menguji hipotesis dan mengembangkan teori yang bersifat umum atau general. Sementara kalau misalkan PTK itu lebih bertujuan kepada memperbaiki kinerja guru dalam mengajari kelas agar kurikulum atau metode belajarnya menjadi berkembang. Berikut ada tabel mengenai perbedaan antara penelitian formal dan penelitian tindak kelas. Yang pertama, kalau penelitian formal dilakukan oleh orang lain, sementara PTK dilakukan oleh guru atau dosen. Poin kedua, sampelnya pada penelitian formal itu representatif, sementara pada PTK kerepresentatifan tidak diperlukan. Yang poin ketiga, instrumennya harus valid. Pada penelitian formal itu harus valid dan reliable. Sementara PTK tidak memperhatikan instrumen yang valid dan reliable. Yang poin keempat, menuntut penggunaan analisis statistik. Sementara PTK tidak memerlukan analisis statistik. Poin yang selanjutnya, pada penelitian formal memerlukan persyaratan hipotesis, sementara pada PTK itu tidak diperlukan. Pada hasil akhirnya, penelitian formal akan mengembangkan sebuah teori, sementara PTK sendiri di hasil akhirnya itu bertujuan untuk memperbaiki praktik pembelajaran secara langsung. Karena PTK ini memiliki tujuan untuk meningkatkan profesionalisme guru dalam proses belajar mengajar di kelas. Nah, mengapa demikian? Karena PTK itu dipandang sebagai bentuk penelitian reflektif yang dilakukan oleh guru itu sendiri, yang hasilnya bisa digunakan sebagai alat untuk mengembangkan kurikulum, mengembangkan sekolah, dan pengembangan keahlian mengajar. Dalam PTK, guru dapat meneliti sendiri praktik pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas. Apakah di situ ada kekurangan atau yang harus diperbaiki. Nah, PTK ini menjembatani antara teori dan praktik pendidikan. Hal ini dapat terjadi karena setelah meneliti kegiatan di kelas dan melibatkan siswa melalui tindakan-tindakan yang direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi, guru akan memperoleh feedback atau umpan balik yang sistematik mengenai apa yang selama ini dilakukan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, oleh sebab itu, seorang guru dapat membuktikan apakah teori dalam mengajar yang dia lakukan dapat diterapkan dengan baik atau memiliki perubahan yang positif terhadap siswa,
atau tidak. Mengapa demikian? Mengapa guru harus memiliki kurikulum atau metode mengajar yang efektif? Karena dengan metode belajar yang efektif, murid akan berkembang secara positif, sehingga materi yang kita sampaikan akan masuk atau akan diterima dengan baik oleh siswa. Jika pembelajaran tidak efektif, siswa akan kesulitan untuk menerima materi atau bahan ajar, sehingga kemungkinan buruknya siswa akan tertekan atau stres karena ketidaksesuaian dengan metode ajar atau kurikulum. Materi yang selanjutnya yaitu penelitian tindak kelas. Nah, di sini PTK itu memiliki karakteristik sebagai problem solving atau artinya sebagai pemecah masalah. Nah, masalah yang dimaksud dalam PTK ini adalah hambatan-hambatan yang membuat pembelajaran tidak terlaksana secara efektif atau dengan baik. PTK menurut Richard Winter. Menurut Richard Winter, karakteristik PTK itu ada 6. Yang pertama, kritik refleksi. Nah, kritik refleksi ini adalah upaya refleksi terhadap hasil observasi mengenai latar dan kegiatan suatu aksi. Yang kedua, ada kritik dialektis. Kritik dialektis ini adalah pandangan kritis dan objektif terhadap kelemahan atau hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran. Nah, yang selanjutnya yang ketiga yaitu kolaboratif, memiliki sifat yang kolaboratif. Maksudnya di sini kolaboratif itu harus adanya kerjasama antara guru dan pihak lain untuk mengamati atau mencermati sumber data atas masalah yang dihadapi dalam pembelajaran. Nah, di sini peneliti dituntut untuk berani mengambil resiko. Nah, karena pada penelitian tindak kelas ini kita harus dituntut untuk melakukan perubahan. Nah, selanjutnya ada yang kelima, karakteristiknya yaitu susunan jamak. Nah, susunan jamak ini artinya penelitian tindak kelas itu harus bersifat dialektis, reflektif, partisipasi atau kolaboratif. Karena penelitian tindak kelas ini harus mencakup semua komponen agar nantinya bersifat komprehensif. Dan yang terakhir itu internalisasi teori dan praktik. Nah, antara teori dan praktik ini tentu saja tidak bisa berpisah ya, saling berhubungan erat. Karena antara teori dan praktik itu saling mendukung untuk terjadinya sebuah perubahan. Materi tujuan penelitian tindak kelas. Pada PTK ini memiliki tujuan untuk meningkatkan dan memperbaiki praktik pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Kita bisa menyimpulkan bahwa PTK ini memiliki tujuan untuk mengembangkan keterampilan guru berdasarkan persoalan-persoalan pembelajaran yang dihadapi oleh guru di kelasnya, dan bukan bertujuan untuk mencapai pengetahuan umum dalam bidang pendidikan. PTK adalah salah satu cara yang strategis untuk meningkatkan dan memperbaiki layanan pendidikan. Tujuan PTK dapat dicapai dengan melakukan berbagai tindakan alternatif dalam memecahkan persoalan pembelajaran di kelas. Dalam hal ini, PTK difokuskan kepada tindakan-tindakan alternatif yang direncanakan oleh seorang guru, kemudian dicoba dan dievaluasi apakah tindakan tersebut dapat digunakan untuk pemecahan masalah atau tidak. Materi yang keempat adalah manfaat dari PTK. Manfaat dari penelitian tindak kelas ini ada 3. Yang pertama, sebagai inovasi pembelajaran. Nah, di sini guru berupaya untuk mengubah, mengembangkan, dan meningkatkan gaya mengajar agar mampu melahirkan model pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan kelasnya. Bagaimana metode pembelajaran yang cocok untuk siswanya dalam kondisi seperti apa dan seperti apa, seperti itu. Dan yang manfaat yang kedua yaitu sebagai pengembangan kurikulum di tingkat sekolah dan di tingkat kelas. Nah, PTK ini sangat bermanfaat jika digunakan sebagai salah satu sumber masukan. Nah, di sini sangat berperan aktif sekali PTK itu dalam bertanggung jawab pengembangan kurikulum. Manfaat PTK yang ketiga yaitu peningkatan profesionalisme guru. Nah, dengan adanya PTK,
guru akan terus mengembangkan metode ajar atau menganalisis kekurangan-kekurangan yang dia lakukan ketika mengajar, sehingga akan mengurangi atau meminimalisir kelemahan-kelemahan yang ada di saat pembelajaran berlangsung, sehingga murid akan lebih efektif dalam belajar. Materi yang kelima yaitu materi penerapan penelitian tindak kelas. PTK akan bisa digunakan oleh guru bila dirinya merasa tidak puas terhadap praktik belajar yang selama ini dilakukan olehnya. Sebaliknya, bila seorang guru telah merasa puas dengan apa yang ia lakukan dalam proses pembelajaran di kelasnya, walaupun senyatanya masih banyak kekurangan dan hambatan, sangat susah baginya untuk melakukan penelitian tindak kelas. Nah, penelitian tindak kelas itu harus terus dilakukan, mencari kelemahan dalam setiap kegiatan pembelajaran, walaupun setiap guru itu harusnya tidak merasa langsung puas ketika sedang mengajar di kelasnya gitu. Jadi harus terus mencari kelemahan-kelemahan yang ada di dalam kelasnya. PTK bisa diterapkan oleh guru apabila dirinya dengan jujur bisa mengakui kelemahan pada dirinya. Kelemahan yang terbaca oleh dirinya apabila ia mampu merefleksikan, merenungkan, dan mereview terhadap apa saja yang telah dia lakukan dalam proses pembelajaran di kelasnya. Nah, menurut McNiff yang dikutip oleh Suyatno menyebutkan beberapa petunjuk praktis agar PTK bisa dilakukan oleh seorang guru. Yang pertama, berangkat dari persoalan kecil. Nah, di sini guru mencari persoalan-persoalan atau masalah yang menghambat kegiatan pembelajarannya di kelas. Nah, selanjutnya yang kedua, guru melakukan rencana penelitian tindak secara cermat. Nah, di sini PTK harus direncanakan secara cermat. Perencanaan yang cermat ini pada hakikatnya menyangkut skenario tindakan-tindakan apa saja yang akan dicoba dalam penelitian. Persoalan mana yang harus dipecahkan terlebih dahulu, kelas mana yang harus dilibatkan, rekan guru mana yang harus diajak untuk terlibat, kepada siapa harus berkonsultasi, dan segala macam lainnya. Selanjutnya, susunlah jadwal yang realistik. Di sini tuh guru harus menyusun jadwal realistik agar nanti penelitian yang ia lakukan sesuai dengan kurikulum, seperti itu. Dan yang selanjutnya itu ketika melakukan penelitian tindak kelas, kita harus melibatkan pihak lain. Nah, dalam PTK guru harus melibatkan pihak lain, mungkin kepala sekolah, mungkin sesama guru atau sebagainya. Hal itu guna untuk berdiskusi. Nah, di sini mitra lain itu bekerja sebagai rekan. Ketika sedang melakukan penelitian tindak kelas, kita harus menginformasikan penelitian kita kepada pihak lain. Hal ini diperlukan agar peneliti tersebut mendapatkan dukungan baik secara administratif, psikologis, maupun dukungan profesional. Nah, yang selanjutnya, ketika melakukan penelitian tindak kelas, kita harus menciptakan sistem umpan balik. Nah, karena dalam PTK ini sistem umpan balik itu sangat penting untuk diciptakan agar peneliti atau guru memperoleh masukan secara korektif dan bahkan dapat memperbaiki arah penelitian selanjutnya. Pada tahap selanjutnya dalam proses penelitian tindak kelas, kita harus membuat jadwal penulisan hasil penelitian. Nah, melalui penulisan tersebut, kita harus menuliskan proses kegiatan dan hasil dari penelitian tindak kelas. Nah, hasil penulisan itu memungkinkan bagi peneliti untuk memiliki gagasan yang lebih jelas tentang apa yang sedang terjadi dan yang akan terjadi. Materi yang terakhir adalah materi tentang bentuk-bentuk penelitian tindak kelas. Nah, penelitian tindak kelas ini menurut Olja dan Smulyan memiliki 4 bentuk. Yang pertama yaitu guru sebagai peneliti. Nah, dalam ini berarti guru itu sebagai peneliti proses PTK. Jikapun ada pihak lain itu tidak dominan. Nah, dalam guru sebagai peneliti ini memiliki tujuan untuk
meningkatkan praktik-praktik pembelajaran di kelas di mana guru terlibat secara langsung dalam proses perencanaan, aksi atau tindakan, dan refleksi. Nah, jikapun ada pihak lain yang terlibat dalam penelitian ini, nah pihak lain tersebut hanya berperan sebagai konsultan di mana perannya hanya untuk mempertajam persoalan-persoalan yang terjadi dalam pembelajaran. Dan yang selanjutnya ada PTK kolaboratif. Itu bentuk PTK yang kedua, PTK kolaboratif. Nah, di sini PTK kolaboratif itu bentuknya jadi harus melibatkan berbagai macam pihak, baik guru, kepala sekolah, ataupun dosen secara serentak. Nah, tujuannya untuk meningkatkan praktik pembelajaran, menyumbang pada pengembangan teori, peningkatan karir guru. Dalam model penelitian tindak seperti ini selalu dirancang dan dilaksanakan oleh tim yang terdiri dari guru, dosen, dan kepala sekolah, yaitu PTK simultan terintegrasi. Nah, pada bentuk PTK ini, guru itu tidak berperan sebagai peneliti, bukan sebagai inovator dalam penelitian tersebut. Sebaliknya, yang mengambil posisi peneliti ini adalah pihak peneliti lain dari luar guru. Nah, dalam penelitian tindak kelas simultan terintegrasi ini memiliki tujuan yaitu memecahkan persoalan praktis dalam pembelajaran dan menghasilkan pengetahuan yang ilmiah dalam bidang pembelajaran di kelas. Nah, yang keempat yaitu PTK administrasi sosial eksperimental. Nah, dalam bentuk PTK yang ini, guru sama sekali tidak berperan apapun dalam kegiatan penelitian, meskipun objek penelitian itu terletak di dalam kelas guru tertentu. Nah, di PTK ini menekankan kebijakan dan praktik. Dalam PTK bentuk keempat ini, guru tidak dilibatkan sama sekali di dalam perencanaan, aksi, dan refleksi terhadap praktik pembelajarannya sendiri di dalam kelas. Dari uraian materi yang saya dapat sampaikan, kita bisa menarik kesimpulan bahwa PTK itu memiliki arti yaitu bentuk penelitian di mana guru sebagai seorang peneliti utama yang menggunakan tindakan-tindakan reflektif di mana guru tersebut meningkatkan metode ajarnya agar pembelajaran semakin berjalan secara profesional. Selanjutnya, dalam karakteristik PTK sendiri memiliki ciri khas yang khusus, yaitu yang membedakan dari jenis penelitian yang lain, yaitu tindakan-tindakannya memperbaiki proses belajar mengajar di kelas. Selanjutnya, tujuan PTK, kita bisa menarik kesimpulan bahwa tujuan PTK itu untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas profesionalisme guru dalam mengajar di dalam kelas, sehingga pembelajaran berjalan menjadi lebih efektif. Untuk bagian manfaatnya, kita dapat menarik kesimpulan bahwa PTK itu bermanfaat untuk guru itu sendiri, untuk kelas, untuk kurikulum, dan untuk sekolah. Nah, untuk sementara untuk penerapannya, PTK bisa diterapkan ketika seorang guru merasa bahwa dirinya kurang mampu atau kurang dalam mengefektifkan kegiatan pembelajaran di kelas. Selanjutnya, materi yang bentuk-bentuk PTK, kita bisa menarik kesimpulan bentuk PTK itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, guru sebagai peneliti. Nah, guru sebagai peneliti ini guru sebagai aktor utama dalam melakukan penelitian. Yang kedua, PTK kolaboratif. PTK kolaboratif ini guru membentuk sebuah tim bersama dosen atau kepala sekolah dan berdiskusi bersama mengenai permasalahan atau persoalan-persoalan dalam pembelajaran. Nah, yang ketiga yaitu PTK simultan terintegrasi. PTK simultan terintegrasi ini guru tidak berperan sebagai tokoh utama. Sementara pihak lain dari guru yang mengajar di dalam kelas itu menjadi peneliti utama dalam kegiatan PTK. Namun guru itu tetap melakukan kegiatan refleksi atau kegiatan tindakan-tindakan di dalam kelas. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu PTK administrasi sosial eksperimental. Nah, ini guru sama sekali tidak berperan apapun dalam kegiatan penelitian, meskipun
yang digunakan dalam penelitian itu kelas yang diajar oleh gurunya sendiri. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.